ini mengadakan kelas rangkap, yaitu anak kelas 4 dan kelas 5. Kenapa ibu buat kelas rangkap? Berhubung guru kelas 5 sedang ada urusan, jadi ibu buat kelas rangkap dalam satu ruangan. Bisa kan anak kelas 4? Bisa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu mengabsen dulu. Sempat hadir semua? Hadir, Bu. Anak kelas 5? Gimana? Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua kan? Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau jelaskan dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Materi untuk kelas 4 itu mengenai teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sedangkan di materi kelas 5 itu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum ibu menjelaskan kelas 4, coba dulu kelas 5 buka dulu bukunya. Buka bukunya, baca dulu sifat-sifat cahaya. Di halaman di halaman 166, di situ sudah jelas. Untuk kelas 5, sebelum ibu menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya, ibu mau buat dulu tugasnya, baca dulu bukunya mengenai sifat-sifat cahaya. Karena ibu akan menjelaskan ke kelas 4 dulu, baru nanti ke kelas 5. Bisa kan? Nanti jangan itu jangan kita ya. Kelas 4 bukunya halaman 169 mengenai di situ judulnya mengenal teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sebelum ibu menjelaskan, Pak, ibu mau tanya dulu. Apa itu pengertian teknologi? Siapa yang mau? Tunjukkan ada. Teknologi. Ayo tunjukkan ada. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu arti teknologi? Baca, pernah. Jelaskan apa itu arti teknologi. Ayo. Ayo. Teknologi ada hubungannya dengan kata teknik. Kata teknik artinya cara atau metode. Teknologi di sini berarti keseluruhan sarana atau alat yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperuntukkan manusia. Misalnya, manusia membutuhkan hiburan. Televisi menyediakan hiburan yang dibutuhkan manusia tersebut. Televisi yang mencoba menghasilkan gambar dan suara. Bagus. Berarti teknologi tadi sudah jelaskan, kita dengarkan yang sudah surat kita. Sudah. Tadi materinya teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Sekarang teknologi produksi itu apa pengertiannya? Ayo, siapa yang bisa? Coba dibaca teknologi produksi. Siapa yang bisa membacakannya? Ayo. Baca saja. Baca saja. Dan teknologi produksi dibaca saja. Kegiatan yang dilakukan untuk membuat barang-barang yang kita pakai itulah yang disebut kegiatan produksi. Kegiatan yang dilakukan untuk membuat barang-barang itu yang dikatakan dengan kegiatan produksi. Kalau dia teknologi komunikasi, apa pengertiannya? Komunikasi yang digunakan manusia dalam Teknologi komunikasi itu kan biasanya kita tahu kan alat komunikasi itu apa saja. Telepon, ya kan? Kemudian apa lagi? Surat, itu termasuk teknologi komunikasi. Kalau dia teknologi transportasi, apa nak? Pengertiannya teknologi apa? Udara kan? Kalau kapal laut itu teknologi apa? Transportasi apa? Kereta api transportasi darat. Berarti semuanya itu sudah paham semua kan nak? Dari pengertian tadi teknologi produksi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Dan jenis-jenisnya juga sudah paham kan semuanya? Kalau sudah paham,
Ibu akan membagi kalian kelompok untuk mendiskusikannya. Ibu akan bagi kerjanya untuk didiskusikan. Tempat duduknya untuk kelompok. Yang tadi. Ibu bagi kerjanya, nah, kerjakan dengan bagus. Oke, ini aja sudah ibu bagi. Coba dikerjakan dengan bagus. Sembari menunggu kalian mengerjakan tugas diskusinya, ibu mau ke kelas 5 dulu sebentar. Bisa kan, Nak? Bisa, Bu. Jangan ribut ya. Iya, Bu. Bagaimana dengan kelas 5 tadi? Sudah dibaca dari materi yang ibu jelaskan? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian cahaya? Pengertian cahaya. Apakah sebenarnya cahaya itu menurut fisikawan Finlandia James Jelaskan dulu pengertian cahaya. cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Cahaya dapat berasal dari matahari, lampu, senter dan lain sebagainya. Benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang utama bagi bumi yaitu matahari. Cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Bagus. Tadi sudah kita dengarkan dibaca teman kita apa itu pengertian cahaya. Pengertian cahaya itu tadi terdiri dari dua, cahaya yang nampak dan tidak nampak. Kemudian sifat-sifat cahaya itu ada 5. Coba dibaca dulu sana, nomor 1. Cahaya merambat lurus. Saat berjalan dalam kegelapan, kalian memerlukan senter. Benar ya? Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan. Oke. Tadi pengertian cahaya sudah kita dengarkan, kemudian sifat-sifat cahaya itu juga sudah kita dengarkan. Tadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 3 ya kan? Yang pertama apa dia? Cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian selanjutnya Cahaya dapat dipantulkan. iya, cahaya dapat dipantulkan. Nah, berarti sampai di sini sudah jelaskan apa yang dibacakan dengan kita. Jadi tugasnya ibu kasih berdiskusi atau berkelompok, satu kelompok saja. Ibu akan berikan kerjanya. Berdiskusi, coba dikerjakan dengan bagus. Sebentar lagi ibu akan kembali lagi masuk ke sini untuk menjelaskan kembali dan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Ibu mau kirim dulu ya. Jangan ribut ya. Iya, Bu. Siap semua hasil diskusinya. Sudah, Bu. Kalau sudah, coba maju ke kelompok 2 untuk memecahkan hasil diskusinya. Hasil diskusinya. Baca akun ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenal teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa sebagai siswa diharapkan bersemangat untuk menambah pengetahuan dari berbagai macam sumber ilmu sehingga dapat berpikir kritis, maju, dan tidak merasa puas dengan hasil yang sudah diraih. Siswa juga harus berpartisipasi aktif, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sehingga mencapai pemahaman yang maksimal, menambah pengalaman belajar. Itu hasil kesimpulan dari kelompok 2. Coba tepuk tangannya untuk kelompok 2. Temanmu sudah membaca tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Jadi sebelumnya ibu juga akan menjelaskan mengenai materi kita ini. Di sini ada beberapa gambar ibu buat. Ada beberapa gambar mengenai teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Ini gambar. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangannya.
Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Roti. Ini gambar mesin juga. Jadi gambar mesin ini sudah termasuk teknologi produksi, ya kan? Kemudian yang kedua, jadi teknologi komunikasi. Nah, komunikasi. Perhatikan dulu, ini ada gambar komunikasi. Siapa yang tahu ini gambar apa? Telepon. Nah, itu salah satu teknologi komunikasi. Saya ya. Selain telepon apa saja lagi alat komunikasi? Surat. Terus apa lagi nak? Handphone sekarang sudah bermacam-macam, ya kan? Ada handphone Android, ada handphone lain. Berarti sudah paham ya teknologi komunikasi? Sementara teknologi transportasi itu ada yang transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Ini termasuk transportasi. Ini transportasi apa ini? Darat, udara atau laut? Darat. Di sini ada beberapa gambar. Coba sebutkan dulu gambar yang di sini. Gambar apa saja? Delman ya. Ini gambar. Itu termasuk transportasi apa? Darat. Kalau dia transportasi udara, ini seperti ini. Apa dia? Pesawat ya kan? Terus apa lagi? Gambar apa ini? Terus ini apa? Udara. Ini? Oke. Berarti sudah paham ya? Membedakan transportasi darat, laut, dan udara ya? Udah paham semua kan? Paham. Berarti kalau sudah paham, ibu kasih tugas kembali sama kalian, dikerjakan dengan bagus, dan tugasnya sebentar lagi akan dikumpul. Sudah? Ini tugasnya satu persatu. Individu. Oke. Itu ada soal RKS ibu kasih sama kalian, itu dikerjakan secara individu, ya kan? Tidak boleh mencol, dikerjakan secara individu. Dikerjakan dengan bagus. Ibu mau pikir sedikit sebentar, bisa ditinggal sebentar kan nak? Oke. Gimana dengan kelas 5? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya ke depan ini? Maju kelompok 1. Maju kelompok 1. Semuanya. Kita dengarkan kelompok 1 ya hasil diskusinya. Ayo cepat. 1. Cahaya itu dapat melambat lurus, dapat dibuktikan dengan menyalakan senter lalu mengarahkannya ke suatu arah. Cahaya senter akan lurus ke arah yang dituju. 2. Cahaya dapat dibantukan sifat ini dapat dibuktikan ketika bercermin. Cermin itu benda yang dapat dipantukan dengan sempurna. 3. Cahaya menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Oke. Coba kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti sudah paham kan dengan cita saya? Coba dikumpulkan hasil diskusinya. Mari kumpulkan. Jadi teman kita tadi sudah membaca mengenai cahaya, sifat-sifat cahaya juga, ya kan? Untuk memperjelas lagi apa yang dibaca teman kita, menjelaskan apa itu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu bisa menembus benda bening. Contohnya apa? Senter ke karton. Ada juga benda bening yang sekolah kita ini apa saja lagi? Kaca, ya kan? Kemudian apa lagi nak? Yang bisa menembus apa? Cahaya? Jadi semuanya itu benar. Sifat-sifat cahaya itu bisa menembus benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi kaca, ya kan? Kemudian itu ada gelas buah. Kita isi air, ini pasti menembus, ya kan? Kemudian pensil, kemudian kertas karton. Kalau kau terjunkan senter ke kertas karton akan tembus. Berarti sudah paham semua kan mengenai sifat-sifat saya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, ada tugas individu dibuat, dikerjakan dengan bagus. Dikerjakan di rumah dengan bagus. Besok kita kumpulkan kembali, bisa kan? Coba dibaca di bukunya sebelum kita lagi. Bila ibu mau bilang sesuatu ya. Bisa kan? Boleh? Gimana dengan kelas 4? Sudah siap tugasnya tadi?
Sudah. Kalau sudah, kumpulkan kembali tugasnya ke depan. Sudah semua mengumpul ini kan, Nak? Ini sampai di sini dulu. Untuk berikutnya kita lanjutkan di hari berikutnya. Sembari menunggu ibu mau kelas 5 sebentar ya, Nak. Sembari kelas 5 udah siap tugasnya? Sudah siap kumpul kembali ke depan. Untuk kelas 5 hari ini materi kita sampai di sini dulu ya, Nak. Ya, kita akan lanjutkan di depan. Jadi hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, ayo bangun dulu tempat duduknya. Buat tempat duduknya seperti biasa kan. Nah, sebelum pulang kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk itu ibu mau pamit dari kelas ini. Selamat pagi anak-anak.